Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukr. Ya Allah, tidaklah satu nikmat yang sedang kami rasakan dirasakan oleh salah satu hamba di antara hamba-hambamu, maka semua itu hanya datang dari Engkau. Tidak ada sekutu bagimu, maka hanya untukmu segala pujian dan hanya untukmu segala kesyukuran. Saudara-saudara seiman, ikhwatal iman rahimakumullah, mari kita ucapkan bismillah untuk melanjutkan kajian ini. Sebelum melanjutkan, saya ingin membacakan ayat-ayat dari Al-Quran untuk menyentuh hati kita, diperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan surah Al-An'am, surah 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas sami'ul alim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim. Man yusraf anhu yawma idhin faqad rahimah wa dhalikal fawzul mubin. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillahu syahidum baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Ainnakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Qul la ashhad. Qul innama huwa ilahun wahid.
Qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, para pendengar dimanapun semuanya berada, marilah kita sama-sama melanjutkan kajian kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita masih membahas dua sifat Allah, yaitu sifat kudrat dan sifat iradat. Kemarin kita sampai pada mencontohkan 3 contoh. Yang pertama Qarun yang Allah benamkan karena sombong dan durjana, terpedaya oleh kekayaannya. Kemudian kaum Nabi Nuh, Allah banjirkan, Allah benamkan oleh air. Semua itu menunjukkan kudrat dan iradat Allah. Yang ketiga, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari bara dan panasnya api yang dahsyat. Tapi Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah melalui iradat dan kudratnya yang tidak akan pernah tertandingi. Allah mengatakan, Qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Sekedar mengulang, sifat kudrat kemarin sudah disampaikan bahwa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mewujudkan seluruh sesuatu yang mungkin ada. Sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yata'atta biha ijadul mumkinat. Sedangkan sifat iradat adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yakhtassu bihi au biha subhanahu wa ta'ala fi ijadil mumkinat. Jadi yang disebut sifat iradat adalah sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah bisa milih ketika mewujudkan sesuatu. Ya, tinggi atau pendek misalnya manusia. Putih atau hitam, keriting atau lurus, besar atau kecil. Ya, dan seterusnya itu adalah kenikmatan atau ketidaknikmatan. Musibah atau anugerah. Itu yang memilihnya di bawah sifat Allah yang disebut dengan iradat. Baik, kita akan berlanjut pada bukti bahwa kudrat dan iradat Allah itu adalah sifat yang satu. Kemarin maksudnya tidak ada kudrat yang bisa menandingi kudrat Allah dan tidak akan ada iradat yang bisa menandingi iradat Allah. Ya, kalau Allah sudah menginginkan maka fa'alun lima yurid. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengkudratkan, menunjukkan kekuasaannya, maka tidak ada yang sulit. Ya, dan ayatnya ya mungkin kemarin sudah saya sampaikan atau belum, yaitu surah 76 ayat 30, surah Al-Insan ayat 30, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan kalian tidak bisa punya keinginan yang bisa terjadi kecuali keinginan itu diantar oleh keinginan Allah. Jadi pada hakikatnya masyiah kita, iradah kita tidak berefek apapun. Ya. Yang berefek dalam kenyataan adalah masyiah dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud, salah satu maksud dari perkataan Imam Ibnu Athaillah dalam Hikam yang ketiganya mengatakan, sawabiqul himam la tukhriku asrarul aqdar. Kencangnya keinginan, bahkan lebih dahulunya niat, keinginan, kebulatan tekad dan sesungguhnya itu tidak akan bisa membongkar, menerobos keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Contoh keempat, bagaimana kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekedar pada diri, bukan sekedar pada alam, tapi sudah terbukti pada kehidupan manusia sebelum kita dalam sebuah kisah yang disebut dengan kisah Ashabul Fil.
Allah ceritakan di dalam surah 105, surah Al-Fil yang semua kita insya Allah pada hafal. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Suatu ketika pasukan gajah yang dipimpin atau yang dikirimkan oleh Abrahah, sebuah kekuasaan dan kerajaan yang jahat. Dia ingin menghabisi lambang ketauhidan yang bernama Ka'bah. Dan dalam hadis-hadis disebutkan bahwa Ka'bah bukan di saat kita saja. Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan nanti bisa diteliti lagi. Ya. Nabi Ibrahim itu Nabi Ibrahim itu merehab, mengangkat. Yang pertama kali membangun menurut banyak para ulama yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang dimana 40 tahun setelah itu dibangunlah Masjid Al-Aqsa atau Al-Quds di kota Palestina. Di saat Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah, ingin menghancurkan umat Islam, ingin merendahkan Islam, ingin menghinakan ajaran Allah, ingin menghinakan ketauhidan, maka dikirimlah pasukan gajah yang tiada tandingnya datang ke kota Mekah. Saat itu tidak ada pasukan yang lebih hebat daripada pasukan gajah dengan jumlah yang sangat banyak. Ya, dengan alat bukan lagi kuda tapi gajah. Maka dalam bayangan manusia sudah tidak ada harapan lagi untuk melawan. Sudah tidak mungkin lagi untuk dikalahkan. Dan sudah tidak mungkin lagi untuk dihalangi untuk penghancuran Ka'bahnya. Dalam sirahnya dikatakan bahwa ketika itu para bentar lagi mau datang pasukan gajah, Ashabul Fil, mereka kemudian pergi membawa harta benda mereka dari rumah-rumah. Padahal yang akan diserang adalah tempat sucinya. Kemudian ada yang bertanya kepada mereka, "Wahai penduduk Mekah, kenapa kalian tinggalkan Ka'bah padahal Ka'bah akan dihancurkan? Kenapa kalian tidak membelanya?" Ya. Afa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu wahai Fir'aun? Tidakkah kamu wahai para penjahat? Tidakkah kamu wahai para penguasa yang durjana, yang ingin menghinakan agama Allah, yang ingin menghilangkan ketauhidan, yang menentang syariat Allah? Tidakkah kamu ambil pelajaran dari pelajaran Ashabul Kahfi? Wahai Amerika, wahai Zionis yang terus-terusan mau menghancurkan Al-Quds, merendahkan umat Islam, tidakkah kamu belajar dari kisah Ashabul Kahfi? Saat itu adalah pasukan dikjaya yang tidak terbayang akan kalah dan luluh lantah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fa'ala rabbuka, yang mengerjakannya Tuhan langsung yang turun tangan. Karena sudah berlebihan bukan Ka'bah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kami telah menjadikan skenario-nya skenario yang sesat, skenario yang konyol, skenario yang justru bunuh diri. Maka seringkali skenario-skenario kekafiran, kejahatan, kedurjanaan justru menyengsarakan mereka sendiri. Dijelaskan dalam surah Ibrahim, wa makaru makra. Wa qad makaru makrahum, wa qad makaru makra. Wa indallahi wa tazula minhul jibal. Surah Ibrahim bisa dilihat. Ini penting kepada para yang suka membuat skenario, membuat rencana-rencana besar. Jangan sampai membuat rencana besar untuk menghancurkan Islam, untuk menghancurkan dakwah Islam, untuk menyerang umat Islam, untuk melawan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Allah Ibrahim ayat 46, makruhum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal.
Mereka memang sudah membuat makar-makar besar, yang andai makar itu dilancarkan kepada gunung-gunung, maka pasti gunung-gunung itu luluh lantah. Tapi ketika berhadapan dengan Allah, maka Allah punya makar. Wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Maka bagi umat Islam, jangan takut makar. Jangan takut skenario jahat. Jangan takut apapun. Yang harus ditakutkan adalah dosa kita sendiri, kesalahan kita sendiri. Kita tidak akan hancur oleh kuatnya musuh, oleh makarnya, hebatnya makar Zionis, makar Amerika. Tapi kita akan hancur oleh dosa dan kesalahan kita. Peperangan-peperangan di masa lalu menunjukkan kita tidak pernah gara-gara jumlah dan tidak pernah menang gara-gara jumlah, tapi kekalahan selalu karena salah dan kemenangan selalu karena kedekatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu. Maka alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Allah utuskan burung tarmihim bihijaratin min sijil, yang burung itu melempari dari atas. Jadi itulah bukti kalau Allah sudah ingin menyelamatkan sesuatu, maka baginya tidak sulit dan tidak ada yang sulit baginya, dan sesuatu sulit kekuasaannya meliputi mengalahkan. Walaupun sejagat raya manusia ingin menghancurkan sesuatu, maka tidak akan pernah hancur. Wa'alam annal ummata law ijtama'u ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas, wahai gulam, wahai pemuda, ketahuilah, andai seluruh dunia berkoalisi untuk memenangkanmu, untuk memberikan kebaikanmu, untuk melindungi kepadamu, ketahuilah, tidak akan menang, tidak akan baik, tidak akan bahagia, tidak akan mendapatkan kemanfaatan selama tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, engkau jangan cemas, kau jangan takut. Wa'lam annal ummata law ijtama'u illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Jangan takut dengan rencana jahat. Jangan takut dengan politis keburukan dan sebagainya, karena semua rencana ini tidak akan terjadi padamu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka fokus kita, akidah kita mengajarkan, dekatilah Allah Subhanahu wa taala, ta'arraf ilaihi, kenali Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Tidak usah cari muka di hadapan manusia, cari pujian, cari popularitas, karena orang yang memuji kita, orang yang bangga dengan kita, orang yang mengatakan kita baik, ketika terjadi sesuatu keburukan pada kita, jangankan bisa nolong diri kita, dirinya bisa menghilangkan dari dirinya. Layak kita bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak kita menyerahkan urusan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkal minin. Ibu maka salah satu yang diragukan, misalnya sebelum kita loncat lagi ke contoh lain, adalah contoh menghidupkan tulang belulang di alam kubur atau nanti ketika kebangkitan. Di dalam surah 36 ayat 79, surah Yasin ayat 79, Allah mengisahkan seorang yang mengejek, yang menghina ajaran Islam dengan mengatakan, datang kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, siapa yang menghidupkan tulang belulang? Diambilnya dari kuburan, dibawa tulang belulang begini, dibawa kepada Rasulullah. Muhammad, apakah atadzunnu anna rabbaka? Apakah kamu mengira bahwa Tuhanmu akan menghidupkan yang sudah rapuh begini? Allah kisahkan dalam surah Yasin, surah 36 ayat 79, qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Kata orang itu. Kemudian dijawab, Muhammad jawabnya apa? Qul yuhyiha alladhi, indah. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan Muhammad, betul dia akan dihidupkan oleh zat yang dulu menumbuhkan dari tidak ada. Logika yang sangat indah. Kalau ada orang mempertanyakan, masa kita sudah luluh lantah jadi tanah bisa hidup lagi? Apakah bisa? Oh bisa. Kita dulu tidak ada, jadi ada ternyata bisa. Apalagi pernah ada dan ada lagi. Kalau kita yang mengerjakannya tentu lebih mudah, tapi bagi Allah semuanya mudah. Subhanallah. Masih belum yakin juga
Allah memberikan satu contoh, satu kisah di dalam surah Al-Kahfi yang menunjukkan kudrat dan iradatnya Allah tak akan bisa tertandingi, tak akan bisa terhalangi, tak akan bisa dirintangi. Allah sudah mau, jika arada fahuwa fa'alun lima yurid. Kalau Allah sudah menginginkan, maka kekuasaannya akan mewujudkan, tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Ashabul Kahfi adalah para pemuda, pemegang ketauhidan di masanya, dan jangan ditanya kapan, dan jangan ditanya di mana. Maka Allah tidak bertanya tentang apa. Oh, ini siapa? Hari itu dahulu yang bisa ya bisa tidak. Mana? Sudah tidak disebutkan tempatnya. Kapan, tahun berapa juga tidak penting. Karena yang penting kaidah hidupnya. Dimanapun, kapan, orang yang membela ajaran Allah, orang yang bertahan istiqomah dalam ketauhidan. Jangankan 100 orang, jangankan asal semuanya istiqomah. 7 segelintir orang, 7 sampai 9 orang. Sampai 7. Seperti kisahkan dalam Ashabul, bisa aman dan bisa tanya sendiri. Baca surah Al-Kahfi, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Bapak Ibu, surah ini dianjurkan, surah 18, dan ini mulai ayat 9 sampai ayat 26. Mulai ayat 9 sampai ayat 26. Bayangkan ketika mereka dikejar ingin dibunuh karena mempertahankan agama Allah, disuruh musyrik, suruh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan misalnya, Allah bercerita dalam surah Al-Kahfi ayat 13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Saya ingin ceritakan kisah ini dengan benar. Maksudnya ini kejadian benar. Terus tiyatun bihim wazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang iman kepada Allah, istiqomah, bertahan, bermujahadah, berkorban, rumah tinggalkan ayah, tinggalkan ibu. Yang penting bisa hidup bertauhid. Allah sufi kahfihim salatin. Orang tidak bisa membayangkan kalau mereka akan selamat. Dan Allah pertahankan mereka tinggal di dalam gua 309 tahun. Siapa yang lebih kuat? Siapa yang umurnya lebih panjang dibanding raja-raja yang mengejarnya? 7 pemuda ini justru bisa hidup 309 tahun dengan cara yang indah. Ya, mereka tertidur, matanya terbuka, seakan-akan mereka tidak tidur. Kemudian Allah bulak-balikan, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimali wa qalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim la wallaita minhum firara. Kalau kamu melihat mereka pasti kamu takut karena matanya terbuka. Ya, badannya bolak-balik. Ya, dan itu sehingga menjadi tidak busuk ya. Karena kalau tidur seperti itu maka busuk. Subhanallah. Intinya ketika iradah Allah berkeinginan, ketika kudrat Allah ta'alluq, maka apapun pasti terjadi. Siapapun selamatkan, siapapun bisa hancur, maka waspadalah dengan maka rasa cemas, takut kekuasaan Allah menghempas kita. Harus cemas, takut ada iradah yang tidak baik dari Allah kepada kita. Itu yang disebut dengan al-khawf bin makrillah, yang Allah jelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 99 kalau tidak salah. Wala ya'manu fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi harus selalu ada rasa al-khawf bin makrillah. Dan ketika terjadi terpuruk kepada diri kita, tidak boleh putus asa. Wa may yaqnatu mir rahmatillahi illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa. Jadi durjana sombong karena jaya Allah, ketika terpuruk tidak boleh terjatuh. Kekuasaan Allah yang bisa kembali. Maka orang mukmin antara khauf dan roja, antara cemas dan harap, itulah mukmin yang hakiki. Saudara seiman dan rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Satu contoh lagi pagi ini. Ketika iradah Allah Subhanahu wa taala sudah ta'aluk, ingin menyelamatkan, ingin melakukan sesuatu, maka kudrat Allah, iradah Allah tidak akan bisa tertahan, tidak akan bisa dihalangi. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bayi yang bernama Musa, di mana dia hidup dalam satu kondisi Fir'aun yang durjana, yang takut kehilangan kerajaan. Jadi kalau ada raja, pejabat, takut kehilangan jabatannya, malah pengennya naik terus jabatannya, pengennya terus menjadi super power, tidak duanya. Itu memang penyakit manusia. Ya. Walaupun dia melakukan jutaan makar untuk melakukannya, tapi ingat, kerajaan itu satu saat akan berpisah. Wahai para raja, wahai para presiden, wahai para penguasa, para menteri, ingat, lakukanlah kebaikan di saatmu sedang berkuasa. Tolonglah orang banyak, orang-orang lemah di saatmu sedang menjabat. Tegakkan keadilan ketika engkau bisa menemukan kemampuan oleh Allah untuk, wahai para hakim, wahai para jaksa, wahai para pejabat tinggi, menteri-menteri, raja-raja, lakukan kebaikan mumpung dirimu diberikan kesempatan untuk bisa menegakkan kebaikan. Sebelum mau atau tidak mau berpisah. Ima kamu mati dalam kerajaan itu, atau kerajaan itu dilepaskan oleh Allah dengan caranya sangat indah. Lihat Fir'aun yang tidak mau hilang, tidak mau kehilangan kerajaannya, pengennya terus dan terus, tidak boleh ada yang meluluh lantahkan dan menggantikan rezimnya. Maka ketika diputuskan seluruh bayi harus dibunuh, Allah mengutus Nabi Musa untuk mendakwahkan ajaran tauhid dan keimanan. Maka bayi Nabi Musa termasuk hidup di saat darurat yang secara hitungan manusia, hitung-hitungan akal kita, hitung-hitungan sembelih. Karena setiap bayi, setiap perempuan di mata bayi laki-laki sembelih. Karena berdasarkan analisa saat itu, bahkan sudah disebutkan, ya, bukan hanya kata para dukun, itu memang ada dalam kitab suci atau apa, itu sudah masyhur bahwa Fir'aun itu akan hancur. Memang semua raja akan berganti, tidak mungkin terus menerus. Namun ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa, Allah punya cara yang sangat indah. Bahkan Musa bisa hidup di pangkuan Fir'aun. Kisah ini dengan dibiayai oleh Fir'aun. Kisah ini Allah ceritakan di dalam surah Al-Qasas, surah 28, mulai ayat 7 sampai ayat 13. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kata Allah, wahai ibu Musa, tidak disebut namanya, tidak penting. An ardi'i, silahkan susui. Ya. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Kalau kau cemas, susui dulu aja. Kalau kau cemas, siapkan peti, masukkan ke dalam peti, lemparkan ke sungai Nil. Dan jangan takut juga ketika kau melemparkan, jangan takut karena dia akan dijaga. Wala tahzani, dan jangan sedih karena kau berpisah. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, karena saya yang akan mengembalikannya lagi. Dan bahkan bukan hanya kembali hidup selamat sampai dewasa, dia akan dijadikan utusan saya. Subhanallah, janji Allah kepada ibu Nabi Musa luar biasa. Maka terjadilah apa yang terjadi. Fir'aun justru mengurus singa yang akan menerkanya. Ya, orang yang akan meluluh lantahkan kekuasaannya, hidup dibiayai, diurus di tengah istana kerajaan Fir'aun. Itulah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkeinginan, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin ayat 82. Kalau Allah sudah iradah, maka Allah hanya mengatakan kun fayakun. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira tanggung ya, mohon maaf. Ya, satu kisah lagi juga terjadi ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa yang sama. Nabi Musa ini kisahnya panjang, banyak episodenya. Ya, jadi tergantung cara pandang mau lihat itunya, tapi lebih banyak menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala.
ketika Nabi Musa terjebak membunuh secara tidak sengaja. Fawakazahu Musa faqada alaih, dijelaskan dalam surah Al-Qasas juga. Kemudian Nabi Musa harus pergi dan dikejar, ya, oleh pasukan Fir'aun sampai, ya, bersama Bani Israel, ya, maaf, ini ketika dikejar karena mendakwahi Fir'aun, ya, dikejar malam hari pergi, kemudian dikejar oleh pasukan Fir'aun sampai di depan laut, ya. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamughraqun, surah Asy-Syura, ya, surah 26 ayat 62 sampai 65. Ketika pas lihat ke belakang, di depan laut, di belakang pasukan Fir'aun, ya, kata pengikut Nabi Musa, kata Bani Israil, inna lamudrakun, dapat nih kita, habis sudah kita nih. Di depan nggak mungkin kita ke laut, di belakang pasukan Fir'aun siap menerkah kita. Tapi Musa mengatakan apa? Qala kalla inna ma'iya rabbi, saya punya Tuhan yang akan memberikan petunjuk. Anidrib bi'asokal bahr, Musa, betul, pukulkan tongkatmu, fanfalaqa fakana kullu firkin qattaudil azim, dipukulkan maka laut terbelah, air yang harusnya menyatu terbelah menjadi terbelah gini, jalan yang besar. Maka masuklah pasukan Nabi Musa, dikejar oleh Fir'aun. Nabi Musa sampai nyebrang ke sana, pasukan Fir'aun di tengah, tenggelamlah Fir'aun. Wa al-yauma nunajjika, dalam surah Yunus dikatakan al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun kemudian mati dan jasadnya, fisiknya diabadikan. Kata Allah, saya selamatkan fisikmu tidak hanyut di lautan, dikembalikan lagi ke daratan. Maka hari ini kita bisa melihat jasad Firaun. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, agar bisa menjadi contoh bagi orang-orang setelahnya. Maka Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 11, surah Ar-Ra'd. Allah menegaskan dengan setegas-tegasnya tentang iradat dan qudrat Allah. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Kalau Allah sudah berkeinginan keburukan terhadap satu kaum, tidak ada yang menolak. Maka jangan sampai kita menjadi kaum yang diinginkan buruk oleh Allah. Karena kalau sudah keburukan diinginkan oleh Allah, tidak ada yang bisa nolak. Penyakit, 1.000.000 dokter hari ini, siapa dokter yang bisa menyembuhkan corona? Ahli kesehatan apa yang bisa menghilangkan penyakit corona? Tidak bisa. Pertahanan negara mana yang bisa? Tidak ada, semuanya habis, semuanya luluh lantah. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Dalam surah Fatir, surah 35 ayat 2, Allah mengatakan, ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah. Kalau Allah ingin membuka kebaikan, membuka kemajuan, membuka kenikmatan, fala mumsikalah, tidak ada yang bisa menahan. Kalau saudara kita maju, karirnya maju, usaha maju, kita datang ke dukun apapun, melakukan kemusyrikan, ingin menghalangi dengan santet, dengan sihir, dengan skenario jahat, menyebar kejelekan-kejelekan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh saudara kita, tidak akan pernah terjatuh dia kecuali oleh Allah. Justru kita semakin akan terpuruk. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah. Tapi sebaliknya, wa ma yumsik, kalau yang Allah tahan, Allah tidak akan memberikan kekayaan, tidak akan memberikan kehormatan, tidak akan memberikan popularitas, tidak akan memberikan kerajaan, maka tidak akan pernah kita dapat. Maka kita hanya bisa berserah dan memohon kepada Allah. Lihat juga dalam surah Al-An'am ayat 17. Surah Al-An'am ayat 17, surah 6. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu. Kalau kau tertimpa musibah, hal yang tidak enak, fala kashifalahu illahu. Tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali dia, zat Allah Subhanahu wa taala. Corona tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa. Wa may yumsik wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau Allah ingin memberi kebaikan, tidak ada yang bisa menolak. Juga dijelaskan dalam surah Yunus surah 10 ayat 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu wa yuridka bi khairin fala radda bi fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan materi yang sudah kita tafakuri dari ciptaannya, dari diri kita, yang menunjukkan kehebatannya iradah dan kudrat Allah, yang kita buktikan dalam sejarah-sejarah umat-umat terdahulu sudah terbukti kudrat dan iradat Allah. Allah selamatkan orang-orang yang sedikit dan lemah, tapi Allah hancurkan orang-orang yang dijaya, yang kaya, yang berkuasa, yang dan sebagainya. Tapi ketika Allah ingin mereka hancur, maka hancur. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita menentang iradah Allah, menentang aturan Allah. Karena ketika Allah murka, Allah marah, maka tidak ada yang bisa menolong kita. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Lut, dan seterusnya, Allah lantahkan. Karena mereka menentang aturan Allah. Hebat, peradabannya tinggi, rumah-rumahnya mewah,
tapi Allah lantahkan, cukup menjadi cerita sejarah. Faqsusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Setiap pagi kita ada materi satu kisah di setiap satu hari Ramadan. Semua itu untuk mengambil pelajaran kehidupan dari sunnatullah yang berjalan, aturan-aturan Allah yang berjalan pada umat-umat terdahulu dan akan berjalan pada umat-umat manusia sampai kiamat. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi di majlis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.